Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika madrasah sanawiyah tingkat kabupaten kota tahun 2023. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 7 sampai dengan 9. Namun sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan ingin mengakses soal yang dibahas pada video kali ini, kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perhatikan ayat berikut. Di sini kita diberikan sebuah ayat di mana ayat ini merupakan ayat dari Quran surat Al-Kahfi ayat ke-22. Nah, kemudian dari ayat tersebut kita diberikan petunjuk, yaitu misalkan A dan B adalah dua bilangan yang tertulis dalam potongan ayat tersebut, baik bilangan kardinal maupun urutan. Misalkan M dan N akar K merupakan hasil dari akar B tambah akar A pangkat 4 dengan M, N, dan K bilangan bulat dan K tidak habis dibagi bilangan kuadrat yang lebih dari 1. Nilai terbesar dari M yang mungkin adalah. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu terlebih dahulu arti dari potongan ayat tersebut. Jadi jika kita ingin mengartikan ayat tersebut, kira-kira artinya adalah kelak sebagian orang mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Jadi ini adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 22 yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 4 kali penyebutan bilangan, yaitu di sini ada kata salasah yang berarti 3, kemudian robi'uhum dari kata arba'ah yaitu 4, kemudian khamsah 5, kemudian sadisuhum dari kata as-sadisa yang berarti 6. Nah, dari keempat bilangan ini kita diminta untuk memilih 2 A dan B yang nantinya mengarah pada kesimpulan kita harus mencari nilai M terbesar, di mana M itu diperoleh dari hasil pangkat 4 dari akar B tambah akar A. Nah, agar kita memperoleh nilai M terbesar atau nilai M maksimal, maka kita harus memilih A dan B yang besar pula agar nilai M-nya maksimal. Sehingga dipilih A sama dengan 5 dan B sama dengan 6. Atau boleh juga sebaliknya, A sama dengan 6, B sama dengan 5. Karena itu nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Agar diperoleh nilai M terbesar. Nah, selanjutnya, karena kita telah memilih A sama dengan 5 dan B sama dengan 6, makanya M tambah N akar K itu sama dengan akar 6 tambah akar 5 pangkat 4. Karena pangkat 4 ini agak sulit untuk dijabarkan, jadi kita lebih bagus menyederhanakannya terlebih dahulu. Jadi pertama kita kuadratkan, setelah kita peroleh hasil kuadratnya, kemudian kita kuadratkan lagi. Atau jika kalian ingin mau yang lebih simple, kalian bisa langsung menggunakan pemfaktoran dengan cara segitiga Pascal ya, jika ingin mempangkatkannya secara langsung. Tapi untuk lebih sederhana, lebih bagus kita pangkat 2, kemudian hasilnya nanti kita pangkat 2-kan lagi. Nah, sekarang kita pangkat 2-kan akar 6 tambah akar 5 pangkat 2. Kita bisa menggunakan rumus X tambah Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Jadi X-nya adalah akar 6, Y-nya adalah akar 5. Jadi X kuadrat berarti akar 6 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat ditambah 2XY ya. Berarti 2 kali akar 6 kali akar 5. Nah, akar 6 kuadrat itu sama dengan 6, lalu akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Akar 6 kali akar 5 itu adalah akar 30. Jadi di sini diperoleh 6 tambah 5 itu sama dengan 11 ditambah 2 akar 30 kuadrat. Nah, di sini kita sudah mengkuadratkan akar 6 tambah akar 5. Selanjutnya hasilnya itu kita kuadratkan lagi, yaitu 11 tambah 2 akar 30. Dengan cara yang sama diperoleh X kuadrat berarti 11 kuadrat. Jadi di sini X-nya 11, Y-nya 2 akar 30.
Jadi X kuadrat berarti 11 kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 2 akar 30 kuadrat ditambah 2XY berarti 2 kali 11 kali 2 akar 30. Nah, di sini diperoleh 11 kuadrat itu 121 tambah 2 akar 30 kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4, akar 30 kuadrat itu 30. 30 kali 4 120. Lalu di sini 2 kali 11 22 kali 2 itu 44 akar 30. Selanjutnya kita bisa jumlahkan 121 tambah 120 itu hasilnya adalah 241. Lalu ditambah dengan 44 akar 30. Nah, kemudian kita cek kembali syarat dari K. Jadi K itu adalah tidak habis dibagi bilangan kuadrat. Nah, perhatikan bahwa M-nya itu sama dengan 241, N-nya 44, dan K-nya adalah 30. Kita cek nilai K-nya 30 apakah habis dibagi bilangan kuadrat. Jelas bahwa 30 itu tidak habis dibagi dengan bilangan kuadrat seperti 4, 9, 16, dan 25. Sehingga nilai K di sini memenuhi, termasuk juga untuk nilai M dan N-nya juga ikut memenuhi. Nah, jawaban dari pertanyaan ini karena yang ditanyakan adalah nilai terbesar dari M. Nah, dari sini sudah jelas bahwa nilai M terbesar yang mungkin adalah 241. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah 241. Kita lanjut ke soal nomor 8. Diberikan 4 bilangan P, Q, R, dan S. Jika rata-rata P dan Q adalah 37,5, rata-rata Q dan R adalah 50, rata-rata R dan S adalah 25, maka rata-rata P, Q, R, dan S adalah. Nah, pertama kita harus tahu dulu konsep dari rata-rata. Jadi rata-rata itu hasil jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, di sini dikatakan rata-rata P dan Q itu adalah 37,5. Nah, P dan Q itu kan ada 2 buah bilangan. Nah, berarti untuk mencari rata-ratanya cukup kita jumlahkan kedua bilangan itu, lalu dibagi 2, hasilnya sama dengan 37,5. Nah, jika duanya ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita peroleh P tambah Q itu adalah 37,5 dikali 2. Karena di sini dibagi, pindah ke ruas kanan jadi dikali. Jadi 37,5 kali 2 itu hasilnya 75. Sehingga diperoleh P tambah Q sama dengan 75. Dengan cara yang sama, karena rata-rata Q dan R adalah 50, berarti Q tambah R per 2 sama dengan 50. Yang artinya Q tambah R sama dengan 50 kali 2 sama dengan 100. Selanjutnya untuk R dan S, R tambah S per 2 itu sama dengan 25, diperoleh R tambah S sama dengan 50. Yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai rata-rata dari P, Q, R, dan S. Nah, di sini kita ingin mencari rata-rata dari 4 buah bilangan, yaitu P tambah Q tambah R tambah S, lalu selanjutnya kita bagi dengan 4. Nah, pada petunjuk sebelumnya kita sudah memperoleh nilai P tambah Q itu 75. Jadi kita bisa ganti P tambah Q ini dengan 75. Lalu R tambah S juga sudah ada sama dengan 50. Jadi R tambah S kita ganti dengan 50. Jadi kita tambahkan 75 ditambah 50 itu sama dengan 125. Lalu kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh rata-rata dari P, Q, R, dan S adalah 31,25. Sehingga jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah C. Kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 9. Panitia kurban Masjid Al-Huda akan membagikan daging kurban ke 4 RT, yaitu RT A, RT B, RT C, dan RT D. Panitia yang ditugaskan ke RT A sebanyak 3 orang, RT B 3 orang, mungkin ini kesalahan ketik ya, bukan RT A lagi, tapi RT C sebanyak 2 orang. Kemudian RT D sebanyak 3 orang. Banyaknya cara yang mungkin untuk menugaskan 11 orang panitia tersebut adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cara kombinasi. Jadi banyak cara menugaskan 11 orang panitia tersebut ke dalam 4 RT
adalah kombinasi 11-3 kali kombinasi 8-3 kali kombinasi 5-2 dan yang terakhir dikali kombinasi 3-3. Nah, mengapa seperti itu? Jadi kombinasi ini kita gunakan apabila kita ingin memilih sebagian dari keseluruhan pilihan. Jadi ceritanya ini kan ada 11 orang panitia. Pertama, kita ingin menempatkan 3 orang di RTA. Artinya kita harus memilih 3 orang dari 11 orang panitia tersebut. Sehingga kita gunakan kombinasi 11-3 karena kita hendak memilih 3 orang dari 11 orang panitia di RTA. Selanjutnya, karena kita sudah menempatkan 3 orang di RTA, artinya panitia itu sisa 8 orang lagi. Nah, dari 8 orang tersebut, kita memilih 3 orang yang akan ditempatkan di RTB. Berarti kita menggunakan kombinasi 8-3 karena kita hendak memilih 3 panitia dari 8 panitia yang tersisa. Selanjutnya, setelah kita memilih 3 orang panitia untuk ditempatkan di RTB, kita menyisakan 5 orang panitia yang kemudian kita pilih 2 lagi untuk ditempatkan di RTC. Berarti kita menggunakan kombinasi 5-2 karena kita memilih 2 orang panitia untuk ditempatkan di RTC dari 5 panitia yang tersisa. Kemudian yang terakhir kombinasi 3-3 karena kita memilih 3 orang dari 3 orang yang tersedia. Sebenarnya untuk yang terakhir ini kita tidak memilih ya karena memang ya sudah sisanya, berarti tidak berpengaruh sama sekali. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung kombinasi 11-3 ini? Jadi untuk menghitung kombinasi 11-3 kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita kalikan 11-nya ini sebanyak 3 kali tapi menurun dan kita kurang-kurangkan 1 ya. Jadi ini 11 dikali sebanyak 3 kali berarti 11 kali 10 kali 9. Ini menurun ya. Kali 10 kali 9 lalu dibagi dengan, nah karena di sini 3 kita kali juga 3-nya 3 kali secara menurun. 3 kali 2 kali 1. Lalu selanjutnya kita sederhanakan. Di sini kita bisa bagi 10 bagi 2 itu 5. Kemudian 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Sehingga kita peroleh 3 kali 5 15. 15 kali 11 itu hasilnya adalah 165. Kemudian kombinasi 8-3 sama seperti sebelumnya kita kalikan 8-nya 3 kali karena di sini 3. 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Di sini kita bisa bagi 8 bagi 2 itu 4, terus 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Nah, 4 dikali 2 itu sama dengan 8, dikali 7 sama dengan 56. Lanjut ke kombinasi 5-2. Nah, karena di sini cuma 2, berarti kita kalikan 5-nya sebanyak 2 kali secara menurun. Berarti 5 dikali 4, lalu kita bagi dengan 2 kali 1. Nah, di sini bisa kita bagi 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Lalu kita kalikan 5 kali 2 itu sama dengan 10. Adapun untuk kombinasi 3-3, nah ini bisa langsung kita tulis sama dengan 1 ya. Jika kombinasi yang di atas dengan di bawah itu sama, bisa langsung kita tuliskan 1. Nah, selanjutnya berarti bisa langsung kita kalikan kombinasi 11-3 itu 165 dikali kombinasi 8-3 56, lalu kombinasi 5-2 10 dan kombinasi 3-3 1. Nah, hasil dari perkalian 165 dikali 5 6 kali 10 kali 1 itu adalah 92.400 cara. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah C 92.400. Demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, koreksi atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang tersedia. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.